Bahkan dengan endorse di mana-mana, ini menunjukkan Jokowi masih memusuhi Anies. Justru yang kita akan lihat bahwa ternyata Jokowi masih musuhin Anies kan. Dasarnya itu kan muji-muji Prabowo, artinya itu Anies nggak ada apa-apanya tambahnya. Tapi kalau diperhatikan Pak Jokowi itu kayak orang yang dia cuma sendiri dengan keadaan pasca dia lengser nanti, maka dia mau cari cara siapa yang bisa amanin gue. Kira-kira begitu dalam hati jelasnya. Yang jelas Presiden Jokowi seperti ingin nanam saham di mana-mana dan dia yakin bisa berkompromi dengan calon-calon presiden yang akan terpilih itu, kecuali Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Betul-betul silau men. Saya pakai kacamata hitam ya. Ya, dan kacamata hitamnya solid lagi. Ya, sahabat RH sekalian, yaitu soal pujian Jokowi terhadap Prabowo yang dikatakan bahwa yang namanya elektabilitas Prabowo itu bisa tertinggi, Gerindra bisa teratas. Nah rupanya bagi Rocky Gerung ini refleksi bahwa Jokowi masih memusuhi Anies. Kok bisa begitu ya logikanya? Coba kita bacakan dan kemudian kita akan bahas ya duduk persoalannya seperti apa. Tapi sobat sekalian, kalau tertarik dengan jaket yang saya pakai ya bahannya apa, pelici ya bahannya ya. Yang jelas seperti bahan baseball ya, tidak seperti bahan parasut yang biasanya. Ini baru datang hari ini, silakan pesan ya. Soal harganya nanti ditanyakan saya ya. Jadi bahannya fleecy dia. Yang jelas seperti bahan baseball itu dan memang jauh lebih tebal bahannya ya. Jadi lebih cocok kalau untuk untuk udara dingin gitu. Dan juga saya ada produk baru yang bahannya denim ya, denim itu juga silakan pesan sobat sekalian kalau mau memesannya. Bahannya seperti Levi's itu, warnanya yang ada yang agak solid, ada yang agak pias warnanya. Dan tentu produk-produk lainnya ya, ada hoodie, kemudian ada jaket merah marun, ada jaket biru, ada jaket hitam, ada polo shirt merah marun, kemudian biru, kemudian putih, hitam, ada t-shirt hitam, ada t-shirt putih, ada topi ya. Jadi ada topi juga ya. Silakan kalau tertarik. Oke, coba kita bacakan apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung ini ya. Puji Prabowo Subianto punya elektabilitas teratas, bukti Jokowi masih musuhi Anies Baswedan. Mau cari aman saat pensiun. Oke. Suara Sumatera, Presiden Joko Widodo alias Jokowi membuat pernyataan bersifat dukungan. Dia mengungkapkan jika Partai Gerindra mampu menjadi partai teratas di Indonesia dalam elektabilitas ketua umumnya. Jokowi menegaskan jika elektabilitas Prabowo Subianto sebagai pimpinan partai teratas jika Pilpres 2024 digelar pada saat ini. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung pun mempertanyakan asal data yang membuat Presiden Jokowi mampu mengatakan hal tersebut. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Partai Gerindra yang ke-15. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas prestasi Partai Gerindra yang luar biasa, kata Jokowi melalui videonya saat HUT Gerindra ke-15. Jika kerja keras dan didongkrak terus, Partai Gerindra potensial jadi yang teratas dan elektabilitas potensial jadi yang tertinggi, lanjut Jokowi. Rocky mengatakan pernyataan Jokowi itu konyol dan hanya angin-anginan semata. Kita tahu bahwa agak konyol Pak Jokowi bilang seperti itu.
Kecuali kalau Jokowi bilang saya sudah selesai presiden, maka saya bikin lembaga survei namanya Jokowi Pollster misalnya, kan beda katanya. Kalau ini hasilnya orang bertanya tadi ini wujud dari mana Pak Jokowi. Paling itu 20 menit sebelum datang ke acara itu Jokowi minta mana yang bisa bikin Pak Prabowo itu ada di atas angin. Maka disodorin sama stafnya yang ini aja Pak, yang omonginkan sama dia tambahnya. Jadi sebetulnya bagian-bagian konyol semacam ini yang orang anggap yang apapun ucapan Jokowi itu sebetulnya angin surga aja atau bahkan angin-anginan jelasnya. Rocky menambahkan dengan endorse di mana-mana ini menunjukkan Jokowi masih memusuhi Anies. Justru yang kita akan lihat bahwa ternyata Jokowi masih musuhin Anies kan. Dasarnya itu kan muji-muji Prabowo, artinya itu Anies enggak ada apa-apanya tambahnya. Tapi kalau diperhatikan Pak Jokowi itu kayak orang yang dia cuma sendiri dengan keadaan pasca dia lengser nanti, maka dia mau cari cara siapa yang bisa amanin gue. Kira-kira begitu dalam hati jelasnya. Apalagi anaknya Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep kan mau ikut pemilu tuh tutupnya. Ya saudara sekalian, yang jelas begini yang saya dengar juga dari beberapa pengamat ya. Jokowi itu kalau dilaporkan ya, misalnya si A mau jadi capres dan lain sebagainya, ya dia komentar. Tapi kalau Anies sama sekali dia tidak komentar ya. Paling tidak saudara sekalian dia endorse Ganjar Pranowo, si rambut putih, muka berkerut. Dia endorse Prabowo, this is your turn Pak Prabowo, giliran Anda. Dia endorse pula Yusril, katanya dia mau dukung kalau mendapatkan kendaraan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Gara-gara endorsement dari Jokowi itulah Yusril percaya diri ya, uber-uber puan untuk dijadikan wakil presiden di PDIP. Tapi kita tidak tahu bagaimana komunikasinya sejauh ini ya. Yang jelas Presiden Jokowi seperti ingin nanam saham di mana-mana. Dia yakin bisa berkompromi dengan calon-calon presiden yang akan terpilih itu. Kecuali Anies Baswedan. Kita tidak tahu why begitu antinya dia kepada Anies Baswedan. Mungkin juga karena tadi environment ya, lingkungan yang terbentuk membuat kemudian komunikasi jadi tidak jalan. Itu soalnya. Padahal ya namanya komunikasi itu kan bisa dibuat, bisa rekomunikasi seandainya memang ada keinginan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik. Tapi kalau kita lihat yang lainnya lagi soal chemistry mungkin. Walaupun sebenarnya agak lucu juga. Kita tahu bahwa ini Jokowi itu Solo, Anies itu Jogja ya. Kemudian Ganjar itu Purworejo. Jadi sebenarnya dia di tempat daerah yang gak jauh-jauh amat gitu ya. Jadi kalau kita mau ke Purworejo itu dari Jogja itu yang agak jauh Purworejo. Jadi dari Purworejo, Jogja, Solo ya. Itu kira-kira Jogja itu di tengah kurang lebih ya sebenarnya kalau kita lihat garisnya. Jadi sebenarnya nggak jauh juga kalau mau berkomunikasi di antara mereka sesungguhnya. Walaupun Anies Baswedan kelahiran Kuningan tapi TK sampai kuliahnya di Yogyakarta. Pasti dia paham unggah-ungguh Jogja. Tapi kita nggak paham kenapa chemistry-nya tidak terbangun ya. Barangkali dia mengkhawatirkan akan ada perubahan politik drastis seandainya Presiden Jokowi yang akan menjadi Presiden Anies Baswedan yang akan menjadi presiden ke depan ya. Begini Sobat Era sekalian ya. Kalau kita bicara mengenai Prabowo, maka gini, kalau kita bicara tentang calon istana itu yang jelas bergerak antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kalau Prabowo Subianto yang tidak cocoknya Luhut Binsar Panjaitan, karena Luhut dan Prabowo dua orang yang tidak bisa disatukan karena sudah sejak ketika mereka sama-sama berdinas itu pokoknya sering tengkar dan lain sebagainya. Itu satu. Kalau misalnya terkait dengan Ganjar, nah Ganjar itu pertemuan antara Luhut dan Jokowi. Jadi Luhut cocok, Jokowi juga cocok. Tapi problemnya di PDIP. PDIP belum juga memberikan sinyal dan bahkan makin menjauh sinyalnya untuk mendukung Ganjar. Padahal kalau Ganjar tidak di-endorse dan tidak didukung oleh PDIP, maka akan berat bagi Ganjar. Hanya memang persoalannya adalah Megawati mencium gelagat. Kalau Ganjar ini dicapreskan,
dia akan lepas. Dia tidak akan lebih setia kepada Megawati dan PDIP ketimbang nanti kepada Jokowi dan para cukongnya serta dengan Luhut Binsar Panjaitan. Jadi memang rebutan pengaruh. Nah ini a blessing in disguise juga, karena kalau Istana dan Teguh Umar cocok ya, sejalan, ya sudah selesai ya permainannya. Tapi karena mereka belum cocok dan belum sejalan, maka permainan terus berlanjut ya. Karena terus terang saja Sobat Era sekalian, yang kita inginkan adalah pertarungan yang fair, bukan pertarungan yang kotor ya. Jangan sampai presiden itu menang karena pertarungan yang kotor. Saya menganggap bahwa kalau presiden menang dalam pertarungan yang kotor, ya gak mungkin negara ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur untuk berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ya, itu saja sobat semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Tapi ini kita akan bacakan saran ngeri-ngeri sedap dari Rizal Ramli yang as usual ngomong apa adanya. Yaitu dia bilang, blak-blakan saran RR untuk Anies, tak usah dekati Jokowi lagi, dia sudah sebel ya. Artinya maksudnya biar tahu diri ya. Orang disebelin gak mau dekat-dekat ya. And then the question is, siapa pula yang mau mendekat? Ya, tapi kita tidak tahu, karena kalau kata Sun Tzu itu jangan jadikan musuhmu sebagai musuhmu, jadikanlah dia teman ya, agar dia tidak destruktif ya. Cara menundukkan musuh itu kan jadikan teman ya. Kalau tidak bisa ditundukkan dengan hard power. Oke, sobat era sekalian, tapi gak ada yang namanya an enemy sebagaimana arti harfiahnya, tapi this is a political enemy, hanya musuh politik dalam pengertian in competition ya. Anies pernah menyebutnya sebagai mitra tanding, bukan sebagai musuh tapi mitra latihan ya. Mitra latihan itu kalau tidak bertanding sungguhan, sparring partner. Tapi kalau sudah latihan ya musuh, tapi musuh dalam pengertian yang positif untuk menunjukkan siapa yang terbaik ya. Oke, sahabat era sekalian, coba kita bacakan ya komentar Sobat RH. Oh belum ya, kita bacakan beritanya dulu. Oke, saran Rizal Ramli untuk Anies, tidak usah dekati Jokowi lagi, dia sudah sebel. Republik Merdeka ya, bakal calon presiden capres yang dideklarasikan Partai Nasdem, Anies Baswedan disarankan untuk tidak lagi mencoba cara-cara melobi Presiden Joko Widodo. Sebab lobby-lobby itu akan percuma karena Jokowi memiliki dendam khusus kepada Anies. Oke. Salah satu indikator mengukur dendam Jokowi itu adalah penunjukan Heru Budi Hartono sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta untuk mempreteli kinerja Anies Baswedan yang sudah baik di ibu kota. Begitu kata ekonom senior Rizal Ramli di acara peluncuran Cerutuk Nusantara LST Independiente di Kopi Timur, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Apa ini? Dalam hal ini Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu menyayangkan langkah Anies menemui Gibran Rakabuming Raka di Solo. Aduh Anies, belajarlah sedikit, gak usah main-main kayak gitu dekati Jokowi karena gak mempan. Jokowi sudah sebel sama dia, ujar RR seperti dikutip kantor berita politik RMOL. Dalam acara diskusi ini, RR sempat menyinggung soal pernyataan yang disampaikan oleh Pandan Nababan terkait Jokowi merupakan orang yang pendendam. Terkait dengan ini, RR bilang Jokowi balas dendam terhadap Anies dengan cara menunjuk Heru Budi sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta selepas Anies purna tugas. Makanya Jokowi angkat si Heru penjabat gubernur, bekas staf dia di DKI. Jadi orang dekat dia di istana untuk menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta. Kerjaan si Heru ini pretelin apapun yang dikerjain sama Anies, termasuk soal jalur sepeda dan sebagainya. Coba lihat, kerdilnya ini orang bisa mikirin bagaimana ngerjain Anies, kata RR. Padahal menurut RR tidak ada pemimpin Indonesia selama ini yang sekerdil rezim Jokowi saat ini.
Ini negara terlalu besar, penduduk 270 juta, masalahnya kompleks sekali. Nggak bisa kita ngandalin pemimpin yang kerdil, yang pikirannya picik pungkas RR, luar biasa. Republik Rakyat RR ya, RR tuh nggak tahu RR apa, RRI ya, Republik Rakyat Indonesia, Radio Republik Indonesia. Ya, sahabat era sekalian, ini ada Lius dukung gagasan Lanyala soal kembali ke UUD 45 asli ya. Ya, ini bukan soal dukung mendukung, tetapi the time is about timing, ya kan? The problem is about timing, ya. Oke, sobat era sekalian, sepakat dengan Jokowi, Waketum Garuda hanya calon tanpa prestasi yang pakai politik identitas dan agama, ya. Ya, hanya kelompok yang takut dengan pemimpin yang berprestasi yang kemudian terus menghembuskan isu politik identitas. Jadi sebenarnya aneh ini ya. Anies sudah bergerak dari Anies bahkan tidak ingin menyinggung politik identitas karena itu framing. Dia tidak mau terjebak dalam framing itu. Tapi karena dia dijebak terus biar masuk. Ketika dia mau keluar dari jebakan framing itu, dia disuruh masuk terus sama para pengkritiknya, para penghinanya, agar dia tetap sah dikatakan sebagai bapak politik identitas. Jadi kenapa? Karena takut berdebat sama Anies. Itu yang susahnya. Berdebat dengan Anies, calon-calon presiden yang akan ditandingkan dengan Anies ya. Ganjar jago debat sesungguhnya ya. Prabowo tidak tahan dia berdebat dengan anak muda ya, seperti Anies Baswedan. Paling dia ujung-ujungnya maki-maki nanti, takutnya, khawatirnya. Kenapa? Karena orang tua itu kalau diserang anak muda, dia merasa saya dikurang ajari. Makanya dia tidak sabar. Itu psikologis orang tua. Tapi kalau sama-sama muda, Ganjar kelahiran tahun 68, Anies kelahiran tahun 69, nah itu cocok tuh ya. Mungkin debatnya itu akan berdarah-darah itu, karena sama-sama pernah menguasai birokrasi. Tapi one thing for sure, debate is not in English. Kalau in English mati Ganjar. One thing for sure. Jadi itu saja rahasianya ya. Jadi kalau debatnya dalam bahasa Inggris mati Ganjar. Kira-kira begitu. Tapi kalau debatnya masih dalam bahasa Indonesia, itu oke ya. Masih oke ya. Oke, sobat era sekalian, itu saja ya. Kita akan lanjutkan dengan isu lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.